Shalom semuanya. Saudara diberkati oleh tim teologi hari ini. Ada berapa banyak? Ya. Wow. Katakan sekali lagi, wow. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tepuk tangannya kurang keras rasanya. Ayo tepuk tangan lagi, lebih keras. Hari ini yang mewakili tim teologi adalah cucu. Nanti bulan depan, bulan 9 ulang tahun, bulan 10-nya cucu lagi. Bersuka cita? Bersuka cita? Nah, kemudian sekarang saudara akan mendengarkan opanya. Jadi pada tanggal 17 Agustus nanti kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, terus terang hari-hari ini kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Katakan amin. Bukan hanya persoalan yang di dalam negeri saja. Tapi ini imbas daripada persoalan global yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Seperti apa yang sudah saya katakan sejak 1 Januari 2025. Hati-hati dengan tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun yang sangat sukar, sulit. Dan mereka benar. Peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Dan ternyata benar. Benar. Saudara, kita harus banyak berdoa buat Indonesia. Tuhan tadi pagi ingatkan kepada saya. Sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara lihat peranan daripada kita orang-orang percaya. Yang atasnya namaku disebut. Itu peranan daripada gereja. Hari-hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Saudara, dikatakan tadi, kita harus berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan kalau itu kita lakukan, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa dari bangsa ini. Dan Tuhan akan memulihkan negeri ini. Saudara, banyak masuk dalam doa hari-hari ini. Katakan amin. Nah saudara, pada bulan Agustus yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 16. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus
yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, karena kita ini adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan tubuh milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita dibeli dari tangan siapa, saudara? Dari tangan iblis. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibawa kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan main tangan-tangan saya, mulut-mulut saya sukanya. No, kita hari ini yang pertama Tuhan ingatkan, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Ini bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan Yesus. Katakan amin. Darah Galatia 5 ayat 13 berkata, ayo baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Yang sudah merdeka katakan amin. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan janganlah menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Kita orangnya sudah dimerdekakan. Ini adalah hamba Allah. Ada berapa banyak hamba Allah di tempat ini? Kita semua ini adalah hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Hidup jujur, tidak berpura-pura, tidak hidup dalam dosa lagi. Setiap kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Hidup ini harus berintegritas. Apa yang kita katakan, yang kita pikirkan, harus sesuai dengan juga yang kita lakukan. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, diingatkan. Di depan, ini bukan milik kita sendiri, tapi ini miliknya Tuhan. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, Tuhan Yesus memberi dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, nyawanya untuk membeli saudara dan saya. Ingat ini, saudara. Roma 6 ayat 22 berkata, 1, 2, 3. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan sehingga menjadi serupa dengan gambarnya dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Yohanes 8 ayat 31 berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku. Katakan amin. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita
agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Katakan amin. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Baca sama-sama Roma 8 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Galatia 5 ayat 19 dan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata. Perhatikan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri. Langsung saudara membaca ini, kemudian koreksi diri. Percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kulakukan dahulu. Bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sambil koreksi, sudah lihat. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, sehingga kita akan menghasilkan buah Roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara, ini adalah karakter Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita harus menjadi muridnya. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29. Maka di situ dikatakan, goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Katakan amin. Artinya menjadi muridnya. Dan tugas utama sebagai murid Tuhan Yesus itu adalah menyelesaikan amanat agung. Tidak peduli dengan profesi saudara sebagai apa. Tetapi tugas utama dari seorang murid itu menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Menuju tahun 2033 ini Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan tuntun. Saudara, Tuhan akan menuntun kita melalui tiang awan dan tiang api. Kalau kita melihat everyone, harvest now, Jesus for everyone, itu dimulai dari tahun 2023, yaitu everyone di Amsterdam. Kalau saudara lihat yang di sebelah kanan, saya bersama
Rick Warren, saya, kemudian Billy Wilson. Jadi saya sebetulnya waktu itu masih gemuk ya. Jadi tapi di sini kurus. Jadi bisa bayangkan yang Rick Warren itu 2 kalinya lebih besar dari saya. Luar biasa. Saudara, kemudian Everyone Asia di SICC tahun 2024. Kemudian Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee, tahun 2024 juga. Kemudian baru-baru ini, sebulan yang lalu, Planet Shakers bersama Russell Ivan di tempat ini. Nah saudara, pada waktu kita ada di sini tanggal 4 Juli pada waktu itu, saya ingat waktu saya naik mimbar, untuk membuka, saya turun untuk duduk, itu tadi sudah dikatakan 95% yang hadir itu anak-anak muda. Itu cucu-cucu luar biasa. Dan saya dengar teriakan mereka, "Opa, opa, opa, opa." Di situ Tuhan bicara sama saya. Kamu dengar? Mereka teriak-teriak pada kamu, "Opa, opa." Kamu bertanggung jawab untuk membawa mereka sampai tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Coba kalau saya boleh lihat cucu-cucu opa di sini. Wah, coba sambil berdiri. Opa mau lihat. Ayo cucu-cucunya opa teriak. Lebih keras lagi, itu banyak banget. Wow, banyak cucu-cucu sekali lagi. Dengar ya, kamu bersama-sama opa masuk tahun 2033. Target untuk menyelesaikan amanat agung. Yang mau katakan yang mau katakan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Ya, dulu. Ini banyak banget ya. Cucu-cucu ini, bener. Rasanya lebih banyak dari biasanya ini. Dan pas tadi, yang mempresentasikan di sini juga cucu. Bulan depan cucu lebih banyak lagi datang. Karena yang akan mempresentasikan dari tim Tuluhia juga cucu. Hari ulang tahun gereja ini yang ke-37. Cucu. Bukan yang tua-tua, bukan nggak ikut, enggak. Menurut tadi kok cucu terus. Ini memang ini pesan, makanya saya bilang. Saya mulai dengan tanggal 4 ya, tanggal 4 Juli. Tanggal 8 Juli, hari Selasa, saya mendapatkan WA dari Paulus. Paulus dari 1C. Kalau lebih jelas, Paulus ini anaknya Pak Yupi. 1C. Saya baca, uji aja nih. Saya itu beberapa kali diperlihatkan ribuan anak muda, mereka memakai pakaian prajurit lengkap siap berperang, menundukkan kepalanya. Untuk apa? Untuk nunggu perintah dari Om. Wah, kaget saya. Di depan ribuan prajurit muda ada seorang pemimpin muda sedang menunggu perintah dari Om untuk dikerjakan. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah, siap berperang. Saya melihat begitu lama mereka menunggu perintah dari Om. Karena mereka sudah siap untuk berperang. Bapak mau tanya, apakah ini kamu? Apakah ini kamu? Loh, kok makin lama? Apakah kamu? Dalam penglihatan ini apa kamu? Ya, coba bangkit berdiri. Ya,
Itu saya, itu saya, itu saya, itu saya. Masa cuma sedikit begini yang siap berperang? Baru ngerti. Gak apa-apa, ini cirinya cucu begitu. Coba berikan tepuk tangan sekali lagi. Jadi waktu Opa dapat ini, Opa doakan. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab. Apa yang harus kita lakukan? Coba tolong tayangan yang dari to declare Saya ada di sini untuk mendeklarasikan, and decree untuk memperkatakan the third Pentecost Pentakosta yang ketiga is here. ada di tempat ini. It's here. The greatest move Kegerakan of the terbesar power of God dari kuasa is Tuhan being released sedang dicurahkan through you lewat hidupmu, and 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 you. lewat hidupmu. Haleluya. Kok nggak tepuk tangan ya? Langsung Opa kasih tahu Paulus, ini jawabannya. Jadi dengar baik-baik. Russell Evan dan tim datang ke tempat ini sebagai tim restorasi Pondok Daud. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kemudian yang dia singgung adalah Pentakosta yang ketiga. Dan terjadi kegerakan dari Tuhan yang luar biasa. Dan gerakan ini akan terjadi melalui hidupmu. Hidupmu. Jadi cara hidup kita harus berubah. Cara hidupmu yang harus berubah. Itu yang akan membuat peperangan itu. Tadi dosa masa kini. Yang dosa masa kini itu adalah tuayan-tuayan. Itu yang penting. Kalau kita mau memenangkan mereka, cara hidup kita yang harus berubah. Amin. Amin. Saya ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini penyelesaian amanat agung. Jadi penyelesaian amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Kuasa Roh Kudus. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. 120 murid Tuhan Yesus pergi ke kamar loteng di Yerusalem. 120 murid. Mereka tinggal di situ. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka melakukan doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu pencurahan Roh Kudus. Yang disebutkan adalah Pentakosta yang pertama. Saudara, kalau kita lihat Tuhan memberikan DNA pada gereja ini. Restorasi Pondok Daud. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Siapa yang mengira bahwa ini untuk persiapan turunnya
Pentakosta yang ketiga. Itu dimulai dari doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus turun. Dimulai dengan tiupan seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Mereka mulai berkata-kata dalam hurralaba sikaralaba. Tanda awal orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dia akan berbahasa roh. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, Petrus mulai berkhotbah. Gak lama, cuma paling lama 5 menit. Sudah baca, 5 menit. Apa yang terjadi? 3.000 orang, kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow, 3.000. Pada waktu itu penduduk dunia sekitar 255.000 juta, 255 juta orang. 3.000 orang bertobat. Sekarang 8 miliar. Jadi 3.000 itu setara dengan 94.000 orang. Saudara percaya? Khotbah nggak sampai 5 menit, 94.000 orang bertobat dan dibaptis. Saudara percaya? Saudara kita akan melihat. Tanggal 25 Juli yang baru lalu, di California, mereka mengadakan baptisan massal. 77.000 orang yang dibaptis. Ini kita mulai melihat. Ini baru mulai ini. Ini baru mulai. Nanti saudara akan lihat. Ini akan terjadi luar biasa. Terjadi luar biasa. Tapi kenapa? Nomor 1. Roh Kudus turun. Sekarang ini yang turun Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang turun. Saudara, ini dahsyat. Seperti yang William Seymour katakan, itu akan lebih dahsyat daripada Pentakosta kedua. Pentakosta kedua itu sudah dahsyat, tapi ini lebih dahsyat lagi. Kemudian dikatakan, apa yang terjadi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Murid-murid dipakai untuk menyatakan tanda dan mujizat. Dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk itu. Saudara, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang yang dirasuk setan atau orang sakit, orang itu sembuh. Wow. Saudara, kalau saya ingat tentang tanda dan mujizat seperti ini, saya ingat bagaimana gereja kita dipakai oleh Tuhan tahun 2006 sampai dengan tahun 2019. Saya mengadakan Healing Movement Ministry. Saya keliling selama 13 tahun. 318 kali. Saya melihat dengan mata sendiri. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Haleluya. Saudara, saya mau bernostalgia, boleh kan? Nostalgia. Jadi waktu pertama kali saya mengadakan Healing Movement Ministry, itu di Bandung. Jadi Tuhan pilih Bandung. Pada waktu itu di IPTN, tempat pesawat terbang dulu, punya Habibie. Pada waktu itu yang datang sekitar 6.000 orang. Ini pertama kali. Begitu saya masuk, saya sudah kaget. Kok banyak sekali ya? Begitu saya jalan di depan, waduh, kursi roda banyak. Begitu saya menoleh ke atas, ada ranjang rumah sakit juga dibawa. Wah, ini baru pertama kali, jadi empot-empotan. Saudara, ketika mulai
kebaktian. Saya ingat pada waktu itu bagaimana pujian penyembahan diangkat. Kemudian bagian saya. Terus terang saya tidak tahu. Saya ini mesti khotbah apa ya. Gak tahu. Tapi saya diingatkan semalam sebelumnya. Tuhan hanya bicara sama saya. Bartimius. Jadi saya ngomong itu ya. 5 menit selesai. Gak ada lagi. Saudara, saya tambah panik. Kemudian saya Tuhan, saya suruh apa? Selanjutnya saya suruh apa? Sekarang kamu panggil mereka yang sakit suruh maju ke depan untuk didoakan. Yang sakit maju ke depan untuk didoakan. Saya panggil para diaken pakai dasi ke depan. Mereka mulai mendoakan. Saya melihat dasinya bergoyang semua. Bukan karena ada angin, tapi berdebar-debar. Saya ingat, saya cuma di atas mimbar sambil gemetaran begini. Melihat itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, sekarang yang sembuh suruh naik ke atas podium untuk bersaksi. Hah? Waduh, kaget saya. Tuhan, kalau sampai tidak sembuh bagaimana ya Tuhan? Kalau nggak ada yang sembuh. Ini namanya orang yang baru pertama kali. Jadi saya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau ada 3 saja yang disembuhkan, pasti akan memuliakan Tuhan. Saudara, saya sambil setengah nutup mata. Saudara-saudara yang sembuh naik ke atas mimbar sini. Kemudian saya diam begini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata yang naik banyak sekali. Saya hanya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya. Itu pertama kali. Saudara mungkin ingat Pastor D. Saya bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu berkata, Pastor D sudah tidak diberikan oleh Tuhan untuk memberikan kata-kata penglihatan, nubuatan buat saya. Ternyata 2 kali sudah ngirim. Salah satunya tentang tanda dan mujizat ini. Saudara, luar biasa, ini akan terjadi luar biasa. Kalau apa yang saya lihat dulu, hari-hari ini akan kita lihat lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Dia menubuatkan di daerah Perth tentang hal ini. Ada 2 peristiwa di dalam waktu yang tidak lama. Istilahnya orang mati dibangkitkan. Ada yang mati 4 jam, ada mati bangkit. Benar. Saudara, itu luar biasa. Saya percaya ini akan terjadi. Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada waktu murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Dikatakan cara hidup mereka berubah. Cara hidup mereka berubah. Yang pertama dikatakan, mereka suka baca Alkitab. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya bisa sebutkan suka membaca Alkitab. Saudara, saya sebetulnya nggak perlu tanya di sini. Tapi saya perlu tanya juga ya. Perlu kadang-kadang meskipun sudah gembala, ketua rayon, pengerja, diaken. Saya cuma mau tanya, saudara baca Alkitab tiap hari? Saudara baca Alkitab tiap hari? Saya digerakkan untuk tanya. Saya tidak tahu. Mungkin baca Alkitab, tapi belum tentu tiap hari. Tapi yang saya tanyakan, apakah saudara membaca Alkitab tiap hari? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Cucu-cucunya Opa, kamu harus baca Alkitab tiap hari. Mana aminnya? Mana aminnya? Janji. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Anda suka berdoa? Saya perlu tanya, Anda suka berdoa? Cucu-cucunya Opa suka berdoa? Ada doa khusus yang kau lakukan tiap hari? Sungguh-sungguh? Perlu tanya. Bukan berarti setiap artinya yang kita di sini seperti apa yang saya tanyakan, pasti. No, belum tentu. Kita harus tanya. Hidup dalam unity. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah kau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Mau melihat banyak jiwa yang bertobat. Tentara-tentara, prajurit-prajurit Tuhan sudah siap untuk berubah. Berubahlah hidupmu dan kau akan melihat banyak orang yang akan bertobat. Dan yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Seperti tadi sudah saya katakan, tahun 2025 ini adalah tahun susah. Ini ke depannya kita semua tahu. Tapi Tuhan memberikan cara. Ada orang bilang, kita anak-anak Tuhan, jangan khawatir. Tuhan pasti tolong kita. Kok gak ada yang amin, gak ada yang rasanya. Tapi bukan artinya tidak ada yang harus kita lakukan. Lukas 6 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mau diberkati Tuhan pada masa sulit? Ini kuncinya. Beri. Dan kamu akan diberi. Katakan ukurannya ini untuk memberi. Katakan mau memberi beras. Jadi biasanya kalau kita memberi cedok, penuh berasnya dipersembahkan. Sekarang kita lihat bagaimana cara Tuhan mengembalikan pada kita. Takarannya ini. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Jadi ini oleh Tuhan diisi beras juga. Kemudian penuh, padatkan. Pada waktu dipadatkan, permukaannya turun nggak? Turun. Tambahin lagi. Padatkan. Digoncang-goncang. Masih ada space lagi, tambahin lagi. Dan ini sampai tumpah-tumpah keluar. Jadi di sini tumpah, tambahin lagi sama Tuhan. Tumpahnya sampai ke sini, tumpah, tambahin lagi, tumpahnya sampai ke sana-sana, tumpahnya ditambahin lagi. Itu yang akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Bisa nangkep? Ukurannya ini.
Ukurannya tetap ini. Tapi yang kita dapatkan mungkin 10 kali ini, 100 kali ini, 1000 kali ini, 1 juta kali ini. Katakan amin. Katakan amin. Kau lihat para prajurit, kalau kau lakukan ini, saya mengatakan banyak orang akan bertobat. Dan yang keempat dikatakan di sini, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas, bergembira, bersukacita. Memang saya tahu kehidupan dari generasi Z, apalagi yang lebih muda lagi. Saya lihat mereka kadang-kadang susah untuk tertawa. Saya lihat, saya perhatikan, susah. Hari-hari ini memang seperti itu. Tapi kita prajurit yang mengajak mereka. Ayo, ayo. Dan yang paling penting, jadi sekarang mereka suka baca Alkitab. Mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati dan hidup berintegritas. Dan dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Saya tahu ini perintah Tuhan ke depan. Yang paling penting, peranan Roh Kudus. Saya setuju tadi yang dikatakan. Roh Kudus tidak hanya memberikan kuasa, tapi kasih juga. Kuasa kita dapatkan, dengan kasih kita salurkan. Amin. Saya berdoa. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Dengar baik-baik yang tadi mengenai soal penglihatan tadi. Banyak doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan sementara itu kita lakukan, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan bertambah dahsyat. Dan itu akan merubah hidup kita. Hidup kita dan kita itu harus mengimpartasikan kepada orang lain. Minta Tuhan penuhi dia dengan Roh-Mu. Tuhan penuhi, penuhi. Diajak. Itu doa saya. Saya percaya seperti yang Tuhan katakan sejak dimulainya Everyone Amsterdam tahun 2023. Waktu kita kumpul, selanjutnya Everyone berikutnya di Asia, di Indonesia. Nah pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, ini bukan hanya satu kali, tapi akan berkali-kali. Ini terutama untuk anak-anak muda. Bukan yang tua tidak boleh ikut-ikut, ikut. Tapi ini anak-anak muda, kalau sudah lihat, ternyata tahun ini Tuhan kirim planet shaker. Planet shaker, itu yang planet shaker itu kesini itu bukan saya yang minta. Russell Evan yang mendapatkan. Dia harus ke sini. Dan saya sedang tanya nih, kamu dapat lagi enggak untuk tahun depan? Belum dijawab. Saya cuma tanya. Jadi untuk nyocokkan. Kalau enggak, ya oke. Tidak ada masalah. Kita kan berjalan dengan dalam tuntunan tiang awan dan tiang api. Amin. Ikuti aja. Tapi yang jelas, hari-hari ini kita perlu pencurahan Roh Kudus lebih besar, lebih besar, lebih dahsyat lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang